Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh informatika. Kompetensi dasarnya adalah 3.6 memahami bahwa sebuah program dapat didekomposisi menjadi subprogram. Tujuan pembelajarannya 3.6.1 mengimplementasi sebuah program yang memakai atau mengandung subprogram, prosedur, dan fungsi. Dekomposisi adalah sebuah konsep dari berpikir secara komputasional untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks melalui proses pembagian atau bertahap untuk dijadikan lebih kecil atau rinci agar mudah untuk diselesaikan. Ilustrasi dari dekomposisi 1, ada sebuah masalah atau tugas, maka harus ada sebuah solusi. Contoh ilustrasi dekomposisi adalah salah satu penyelesaian masalah yang mudah dalam membuka sebuah pintu. Jika tugas atau permasalahannya adalah membuka pintu, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah: yang pertama, jalan menuju ke pintu. Kemudian yang kedua, buka pintu. Sehingga dapat diilustrasikan dekomposisi yang kedua, ya. Permasalahannya bagaimana caranya membuka sebuah pintu. Maka langkah pertama, jalan menuju pintu, dan yang kedua adalah buka pintu. Computational thinking adalah sebuah metode, tahapan, konsep, dan proses untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis dan mengandalkan logika. Langkah yang dapat dilakukan untuk mendekomposisi masalah: yang pertama, pahami masalah itu sendiri. Memahami masalah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi lalu menguraikannya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, memecahnya menjadi beberapa bagian kecil dan pecah lagi hingga benar-benar mengetahui solusi apa yang akan diambil. Yang ketiga, gabung masalah-masalah kecil itu hingga kembali utuh. Yang keempat, perbaiki jika menemukan kesalahan atau ketidakpaduan. Bagaimana jika masalahnya tugas lebih sulit? Contohnya, pergi belanja bulanan. Tentu prosesnya akan lebih panjang. Kita dapat membuat proses tersebut ke dalam beberapa tugas yang lebih mudah. Langkah-langkah atau tugas-tugas tersebut yaitu: yang pertama, keuangan, berapa banyak uang harus kita siapkan. Yang kedua, listing, membuat list barang-barang apa saja yang habis atau harus dibeli. Yang ketiga, lokasi belanja, menentukan tempat belanja atau toko untuk membeli barang-barang yang telah di-list. Yang keempat, perjalanan, menentukan kendaraan atau bagaimana cara menuju tempat perbelanjaan. Yang kelima, berbelanja, memilih dan mengambil barang-barang berdasarkan list yang dibuat, packing barang, lakukan pembayaran, kembali ke rumah,
menyusun barang-barang yang dibeli, masukkan ke dalam tempat penyimpanan. Di dalam ilmu komputer, penerapan konsep dekomposisi dilakukan dalam membuat sebuah program komputer. Dekomposisi diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembuatan kode program yang terlalu panjang dan berulang, sehingga proses dekomposisi di pemrograman dibuat menjadi subprogram yang menggunakan sebuah fungsi atau prosedur. Subprogram, prosedur, dan fungsi. Prosedur adalah bagian kode yang dapat dijalankan berulang kali yang berguna agar kita tidak harus menulis ulang kode yang sama beberapa kali. Sedangkan fungsi juga merupakan bagian dari kode yang dapat dijalankan berulang-ulang dengan satu perbedaan utama, yaitu fungsi harus memiliki setidaknya satu input dan output. Input ke fungsi disebut argumen dan output disebut return atau pengembalian. Prosedur atau fungsi dapat didefinisikan sebagai subalgoritma yang mengambil beberapa input dan menggunakannya dalam proses komputasi untuk menghasilkan suatu hasil. Agar lebih memahami dekomposisi, kita praktikkan secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman Visual Scratch. Kita akan membuat sprite bergerak ke kanan ketika tombol panah kanan pada keyboard ditekan atau ketika tombol K ditekan. Algoritma blocks ditulis seperti ini. Langkah yang pertama, kita masuk ke browser, kemudian kita ketikkan www.scratch.meet.edu seperti ini. Jadi Scratch ini adalah bahasa pemrograman yang menggunakan visual. Scratch sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula seperti murid, guru, pelajar, atau orang tua untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar penulisan sintaksnya. Setelah kita ketik alamatnya, kita enter, kemudian kita di sini, ini tampilannya Scratch, kita klik mulai membuat, kita close di sini. Kemudian jika belum bergabung, di sini menggunakan Scratch Online, kita klik di sini nanti bergabung dengan Scratch. Kemudian masukkan nama Sandi, ketikkan Sandi lagi, kemudian nanti klik lanjut. Kita akan memasukkan akun nanti, kemudian identitas kita, ya. Karena saya sudah bergabung, saya klik masuk, kemudian saya masukkan nama penggunanya, kemudian password. Di sini saya tidak menjelaskan secara detail, saya hanya mendemokan sebuah dekomposisi. Yang pertama, kita pilih ini untuk bahasanya, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seperti itu. Kita pilih Indonesia misalkan, kemudian kita pilih yang pertama sini kejadian, kemudian saya pilih sini tinggal tarik, ya seperti itu. Kemudian
kita pilih berikutnya adalah sini, kita pilih selamanya. Oke, kita akan membuat sprite bergerak ke kanan. Nah, di sini ini sprite satunya ya. Kita lanjut pengkodeannya. Ini kita masukkan kodenya ya. Kemudian setelah kita pilih selamanya, kemudian kita pilih if ya, if then. Sini kita masukkan seperti itu. Kemudian kita pilih sensor. Kemudian kita pilih di sini tombol, kita ganti di sini spasi menjadi panah kanan ya. Kemudian kita tempelkan, jadi semacam kita main puzzle seperti itu. Oke, ini kita seperti ini misalkan, biar kelihatan. Setelah itu kita pilih gerakan, kemudian kita pilih ubah X ya. Jadi kalau X itu adalah sumbu horizontal dari kiri ke kanan, sedangkan kalau ubah Y berarti dari atas ke bawah atau vertikal. Masukkan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih tampilan, kemudian kita pilih custom berikutnya. Sini. Nilai di sini tidak saya rubah, masih 10. Nanti kita bisa sesuaikan. Sementara kita nilainya 10. Selanjutnya kita masukkan lagi ini yang kedua. Kemudian kita pilih if. Nah, di sini kita tempelkan di sini. Ya, sini. Oke. Kemudian kita pilih lagi sensor. Kemudian kita pilih tombol lagi sini. Kita ganti dulu. Sini misalkan kita gantinya K. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita tempelkan. Kemudian kita pilih gerakan. Kemudian kita pilih ubah. Kita pilih gerakan dulu ya, untuk gerakan. Kemudian kita pilih di sini ubah. Ya. X sebesar 10. Sini. Begitu. Kemudian kita pilih tampilan. Kemudian kita pilih kostum berikutnya. Nah, seperti ini. Ini untuk pengkodeannya, ya. Nah, ini adalah sprite-nya, ya. Nanti di sini dia akan bergerak ke kanan karena kita akan membuat sprite, ya, pergerakannya ke kanan seperti itu. Untuk kita bisa menjalankannya, ya, kita tarik ke atas di sini. Ya, ini bisa ditarik sini. Kemudian kita tekan di sini, ya, jalankan. Kalau di sini adalah untuk menghentikan. Kita klik di sini, baru kita ini lihat hasilnya di sini. Nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian dari sini dulu, kemudian kita tekan tombol anak panah ke kanan. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya. Kita bisa tarik lagi di sini, ya. Kemudian kita bisa memperbesarnya, ya. Seperti ini hasilnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba untuk yang menggunakan, tarik lagi di sini, yang menggunakan tombol K. Kita tekan tombol K.
sama, ya, seperti panah ke kanan, ya. Nah, inilah yang harus kita analisis pada kode di sini, ya, tentang pembahasan yaitu dekomposisi. Setelah tadi kita membuat program di Scratch, ya, kita dapat melihat, ya, pengkodean yang kita buat seperti ini, ya. Kemudian seperti yang kalian lihat dalam gambar ini, terdapat blok kode yang ditulis beberapa kali sehingga menjadi tidak efisien. Jika kita ingin menambahkan instruksi gerakan lain, maka kita harus menuliskan balok kode yang sama kembali. Kita dapat memperbaiki permasalahan di atas dengan menggunakan sebuah prosedur, ya. Di Scratch, pembuatan prosedur ada di blok balok lainnya. Berdasarkan algoritma di atas, ya, kita dapat melihatnya, yaitu yang pertama, kita tidak harus menginisiasi proses secara berulang seperti pada algoritma sebelumnya. Meskipun di sini menggunakan baris kode yang sama, kita telah membuat fungsi gerak ke kanan yang dideklarasikan untuk melakukan setiap task. Untuk task, ketika ditekan tombol panah kanan dan task ketika ditekan tombol K, kita hanya meletakkan fungsi gerak ke kanan sebagai input. Kita tidak harus menginisiasi gerakan pada setiap task tersebut seperti sebelumnya, ya. Untuk yang ketiga, prosedur pertama menunjukkan pendeklarasian fungsi gerak ke kanan dengan tipe datanya. Yang keempat, prosedur kedua menunjukkan proses yang harus dilakukan. Dengan menggunakan subprogram, yaitu prosedur dan fungsi, algoritma menjadi terlihat mudah untuk dibaca dan dimengerti serta efisien. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.